Sedikit bahas-bahas tentang isu yang ada, demonstrasi. Sebenarnya lebih hangat seperti itu sih Kak. Sebenarnya ya buat forum diskusi publik, dan ya nggak harus kepada bupati dan wakil bupati terpilih, atau kan dengan instansi yang terkait, atau dengan kepala dinas, ataupun apa gitu kan Kak. Tanya Dian, Dian jawab. Kali ini kita berada di podcast Tanya Dian. Jadi agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya yang ditanya-tanya, saya yang jawab. Kali ini saya mau tanya-tanya biar orang lain yang jawab. Jadi kita ini ketemu dengan Junior, Bang Raid. Sekarang gitu Bang Raid. Iya. Kalau dulu namanya Arif. Nggak tahu kapan berubah jadi Bang Raid. Iya. Cuman silakan follow TikToknya, follow FB-nya. Ya. Bang Raid. Nah, itu dia. Oke. Jadi obrolannya ini sebenarnya obrolan tengah malam supaya kita menunggu hujan reda, kita ngobrol-ngobrol. Jadi memanfaatkan waktu aja. Oke. Jadi boleh nanya-nanya lah yang gue. Boleh. Ya sebelumnya thank you buat Kak Dian yang sudah diundang ke dalam podcast Tanya Dian. Sebenarnya nggak usah saling nanya lah, kayaknya kaku kali ya kan. Kayaknya kita refleksi aja lah. Wih, agak dalam nih kalau refleksi. Refleksi kan? Karena awal mula pertemuan dan menjadi kakak beradik yang tidak satu dalam kakak itu berawal dari dunia aktivis. Aktif dan tipis. Dulunya. Karena badannya tipis-tipis. Aku sampai sekarang. Jadi Kak ingin sedikit ngulik-ngulik sih Kak. Perubahan dunia aktivis di kita dulunya sama yang sekarang itu, yang paling signifikan itu berubahnya gimana ini Kak? Perubahannya kayaknya apa ya, lebih kepada serius menggarap sebuah isu kayaknya. Iya. Yang pertama, bahwa kita nggak tahu ya, zaman sebelum kita juga nggak tahu. Benar. Cuman kita ini kan lahir dan dibesarkan oleh senior-senior yang serius dalam membahas isu-isu yang akan dikritisi. Iya, gitu benar kan. ya. Cuman apakah sekarang seperti itu juga kita kan nggak tahu, karena bukan masanya kita juga kan. Iya benar Kak. Cuman sepanjang pengalaman kita yang pernah di dunia aktivis itu kan kayaknya ada pergeseran sih. Siap, benar. Kalau dulu kan kita relate ya, fokus terus. Kalau sekarang kayaknya mungkin mengkritisinya secara yang berbeda. Iya. Karena mengikuti zaman kan. Iya, lebih banyak ke teknologi sepertinya. Seharusnya garapan aktivis itu sudah pada garapan-garapan pemanfaatan teknologi aja. Benar. Kalau dulu mungkin demonstrasi salah satu solusi. Ya, dan itu yang sepertinya tidak ada hari tanpa demonstrasi sebenarnya Kak. Dulu. Kan? Sedikit bahas-bahas tentang isu yang ada, demonstrasi. Mau isu nasional, mau isu daerah, itu turun ke jalan. Karena itu pasarnya pada saat itu begitu. Iya, pasarnya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak pasarnya lah demo-demo itu. Benar. Menurutku ya. Iya. Karena kayaknya udah nggak efektif. Terbukti demonstrasi hari ini itu kan tanda kutip tidak lagi eksklusif. Iya, dianggap, tapi lebih kepada persoalan-persoalan yang subjektif saja gitu. Iya, benar. Jadi kayaknya sudah harus ada cara yang lain lah. Benar. Iya. Ya, maupun itu dari ketikan media sosial ataupun ya bisa dengan tongkrongan tapi yang berbentuk live ataupun berbentuk konten gitu kan, mengkritisi kan gitu kan, tidak harus turun ke jalan. Karena kalau lihat dari algoritma sekarang, adik-adik aktivis lah kita bilang ya kan Kak, sepertinya pun yang dituju itu sudah tahu ini pola mainnya seperti apa. Udahlah biarin aja lah. Gitu-gitu terus kan. Gitu-gitu aja. Jadi nggak ada macam shock terapinya gitu. Macam kayak dulu kan ketika kita turun ke jalan itu semua stakeholder yang kita demo itu udah langsung gemeteran gitu Kak. Sekarang kita yang gemeteran. Ini direspon nggak gitu kan? Ini direspon nggak? Karena dulu itu kalau kita berkunjung ke salah satu instansi yang ingin kita demonstrasi gitu kan Kak, itu pasti selalu sigap menghadapi, selalu ready. Kalau sekarang kan terkesan kan ya lebih udahlah biarin aja lah.
Itu nanti paling senyap sendiri, diam sendiri gitu berarti kan sih. harus ada evaluasi kan. Benar, benar, Punya benar, Kak. pergerakan apakah masih efektif tidak melakukan aksi-aksi yang sebenarnya demonstrasi. Iya. Nah, evaluasi itu kan bisa menjadi bagian cara supaya kita mendapat formula baru kan. Iya. Supaya mengkritisi ini nggak lagi dalam hal-hal yang turun ke jalan dan lain sebagainya. Benar, Kak, benar. Menurutku apa ya, mungkin yang belakangan ini tuh banyak kawan-kawan dari segi seni mengkritisi dengan cara mereka menciptakan lagu apa, mungkin itu kan cara bagaimana mereka mengkritisi. Iya, masih harus demo-demo dan lain Iya, sebagainya. benar. Nah, terus ada ruang-ruang publik yang dibangun. Benar. Diskusi publik Iya. dan sebagainya. Namun kayaknya aku nggak tahu ya kalau seandainya di tempat-tempat lain ya atau di daerah-daerah lain. Namun kalau di kita ini kan di Asahan ini kayaknya belum bergeser dari zaman bahla kan. Iya, Bergeser masih memanfaatkan media demonstrasi secara langsung itu menjadi salah satu solusi. Namun ada baiknya kayaknya bagi adik-adik mahasiswa yang menonton obrolan kita malam ini, aku sih berharap ada media lain yang mereka tawarkan untuk mengkritisi. Apalagi kan ini bupati dan wakil bupati baru. Iya, benar. Jadi ini momen di mana kita bisa menggarap menggarap sebuah ide gagasan untuk membantu program-program pemerintah yang ya kita harap visi misi yang semalam menjadikan janji kampanye itu terrealisasi loh. Iya, benar. Seperti itu. Jadi dan bagaimana caranya? Ya mungkin kita harus evaluasi dunia gerakan ini. Iya. Contoh ya evaluasi ya menuju 100 hari kerjanya. Kan gitu kan Kak. Ya. Jadi lebih ini sih sebenarnya ya kita rasa kalau bupati dan wakil bupati yang terpilih yang baru ini lebih open lah kalau misalnya mahasiswa itu buat diskusi publik. Kayaknya iya dari karakter yang kita kenal dari bupati dan wakil bupati baru saat ini, kita rasa cukup open minded lah. Benar. Dengan masyarakat kan. Iya. Karena TikTok mereka kepada masyarakat di masa kampanye juga kan membuktikan. Iya, benar. Bahwa mereka dekat dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana apakah kita bisa bisa menggarap itu. Iya, benar. Berharap bahwa komunikasi waktu masa kampanye dengan setelah terpilih itu tetap always yang sama kan. Siap. Terbuka. Iya, sebenarnya itu lebih eksklusif kalau kita rasakan kan berbentuk dengan diskusi publik ya dengan beberapa elemen mahasiswa ataupun elemen masyarakat. Ya buat aja suatu dialog publik. Undang aja bupati terpilih dan wakil bupati terpilih kan Kak. Baru ya kita ya sedikit macam menuntut lah tentang apa visi misi yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati terpilih kemarin. Ya gitu. Karena kan visi misi ini kan nanti terafiliasi nanti ke RPJMD dan lain sebagainya. Benar Kak. Karena secara aturan kan harus tertuang dalam itu kan. Jadi paling tidak bagaimana kita sebagai masyarakat yang awam lah, benar, yang mungkin hari ini lebih banyak tahu setelah hasil, benar. Bagaimana proses hasil ini bisa tercapai? Paling tidak itu harus diulik kan. Iya benar Kak. Apakah nanti sifatnya dialog publik, diskusi publik atau apalah itu paling atau hanya ngobrol biasa. Biasa betul. Tapi bupati atau wakil bupati bisa hadir, roadshow lah. Bisa roadshow benar. Atau musim kayak masa kampanye yang tiba-tiba mendadak berada di satu tempat. Iya. Ya kita berharap bisa gitu juga kan. Ketemu mendadak dan kita diskusi-diskusi dan menampung aspirasi. Benar. Kita nih secara langsung. Iya. Gitu kan. Karena mungkin bisa saja program mereka itu linear tuh sama kemauan masyarakat secara langsung kan. Iya benar. Itu dia. Jadi supaya masyarakat nih tidak gagal paham juga. Benar. Maksud visi misinya apa, pelaksanaannya bagaimana gitu. Jangan nanti juga masyarakat mikirnya A, ternyata yang dilakukan B. Padahal memang tujuannya B. Gitu iya benar. Yang kayak gitu sih. Tapi kayaknya kita masih positive thinking lah dengan pemerintahan yang baru kan di Kabupaten Asahan supaya bisa menjadi salah satu membawa perubahan-perubahan dan angin segar lah. Oh iya itu haruslah yang kita harapkan ya, sedikit evaluasi lah dari kepemimpinan yang lalu dengan kepemimpinan sekarang ya pasti kita berharap ada step yang lebih baik lah untuk Asahan yang tercipta ini. Apalagi kan pasca kemarin dilantik ikut red label. Apa itu sih namanya?
ya apalah macam kayak ya latihan. Ya mungkin macam di ospek lah. Iya, ospek. Iya. Retreat ya. Nah, retreat ini kan diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif komitmen. Ya kan, tuh komitmen supaya pemerintahan yang baru ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh presiden kan. Benar. Dan kita kan positive thinking bahwa presiden hari ini kan juga mau para kepala daerah, baik provinsi pun kabupaten kota itu kan sejalan dan seirama. Iya. Itu dia. Makanya adanya retret ini kan kita anggap ini salah satu bentuk bentuk ospek. Supaya pemerintahan yang baru ini betul-betul membawa angin segar lah. Iya, kan? benar. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Ya. Jadi agak ini nih gitu kan. Iya. Tapi sedikit nih mau tanya Dian kan, ini kan konteksnya tanya Dian ya. Ya sedikit saya mau nanya Kak. Apakah masih penting jalur untuk demonstrasi di jalan untuk di situasi saat ini Kak? Mungkin untuk beberapa isu beberapa isu yang sifatnya mungkin nasional. Mungkin itu sebuah gerakan realita yang harus dibangun oleh mahasiswa, oleh masyarakat dan lain sebagainya, stakeholder lah. Iya. Namun mungkin tidak semua isu bisa diangkat melalui demonstrasi cara kritiknya. Karena bagaimanapun hari ini kan no viral no justice. Benar. Jadi bagaimana kemasan sebuah persoalan itu bisa dikemas dan itu menjadi viral dan menjadi sebuah alasan supaya sampai kan pesannya sampai. Tidak semua lah aku rasa, walaupun demonstrasi masih dibutuhkan untuk beberapa isu-isu yang sifatnya seksi lah secara nasional ya. Namun kalau untuk beberapa isu-isu daerah. Kayaknya perlu alternatif lain. Perlu alternatif lain ya kayak. Perlu alternatif lah gitu. Iya, sebenarnya lebih hangat seperti itu sih Kak. Sebenarnya ya buat forum diskusi publik, nggak harus kepada bupati dan wakil bupati terpilih. Atau kan dengan instansi yang terkait atau dengan kepala dinas ataupun apa gitu kan Kak. Karena kan sebenarnya dalam proses terjadinya aksi demonstrasi itu kan ada tahapan kan. Benar. Sepengetahuan kita itu kan bahwa sebelum terjadinya aksi kita sudah melakukan audensi 2-3 kali, ternyata tidak direspon dan lain sebagainya, baru kita melakukan aksi. Etikanya kan seperti itu. Benar Kak. Jadi aku rasa di zaman sekarang ini pemerintah pasti akan always juga welcome ketika kita minta ketemu dan lain sebagainya. Namun kalau aku ya secara personal pribadi itu lebih berharap bahwa apa yang mereka lakukan ketika kampanye mendadak di tengah-tengah masyarakat juga hadir setelah. Jadi lebih lebih merasa menjadi rakyat juga kan. Iya benar. Gak cuma masa kampanye ketika pengen punya suara kan, pengen didukung dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah terpilih pun, aku rasa hal-hal seperti itu masih harus dipelihara oleh bupati dan wakil bupati supaya masyarakat ngerasa bahwa berbeda nih dan something nih pimpinan kita sekarang lebih always dengan masyarakat welcome ya. Ya paling enggak ketika ada masyarakat yang demonstrasi turun ke jalan gitu, jangan dibiarin gitu kan. Tetaplah kalau memang bupati dan wakil bupati ada di ruang bupati ya diundang aja hadir ke dalam ya. Kalau aku kan gini ya melihatnya ya. Demonstrasi itu kan bentuk reaksi. Iya, benar. Yang perlu ditampung kan. Benar kan. Persoalan bagaimana menampungnya dan lain sebagainya itu kan teknis. Benar. Jadi kan pemerintah nggak cuma bicara bupati dan wakil bupati, tapi ada controllingnya, mana DPRD dan lain sebagainya. Jadi kan tanggung jawab bersama kan. Atau DPRD juga ataupun partai politik kan hari ini yang mengusung. Jadi kan ada tanggung jawab moral juga bagi partai pengusung untuk ikut bertanggung jawab dengan bupati dan wakil bupati terpilih. Jadi aku pikir ini semua stakeholder lah. Stakeholder antara eksekutif dan legislatif itu harus komit. Gitu. Tadi menyinggung dengan DPRD Kak, apakah kita kan keluar dari dunia aktivis, keluar dari dunia mahasiswa, baru kita tahu nih namanya rapat dengar pendapat RDP, kan Kak? RDP ya kan Kak. Apakah di kalangan mahasiswa itu menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah? Iya alternatif, karena RDP itu kan sebenarnya bukan bentuk keputusan ya, tapi bentuknya rekomendasi. Nah rekomendasi itu kan bisa dijadikan alasan atau dasar kita untuk melakukan evaluasi. Benar. Ataupun perbaikan lah gitu kan. Jadi RDP ini kan sebetulnya wadah di mana
bentuk responsif Iya, dari benar. DPR kan, Iya, menampung benar, Kak. aspirasi masyarakatnya melalui RDP. Iya, benar. Karena benar, di situ benar. kan nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan supaya ada alasan masyarakatnya mau ngapain gitu. Benar. Supaya tahu, karena biasanya kan kalau RDP itu semua stakeholder diundang kan. Diundang. Dan sepertinya stakeholder itu macam kayak ada kewajiban untuk hadir ke situ. Ya, jadi memang kalau aku sih melihat seluruh perjalanan belakangan ini ya. Iya, benar. Mulai dari terpilihnya DPR sampai dengan terpilihnya bupati wakil bupati, ya kita masih positive thinking lah. Iya. Jadi memang buat kita yang hari ini masih percaya dengan pimpinan kita, ada saatnya memang kita harus sedikit bersabar untuk memberi kesempatan bagi pemerintah hari ini mengeksekusi visi dan misinya atau program-programnya seperti itu. Benar. Jadi thank you buat kawan-kawan. Thank you. Tanya Dian jawab podcast ini untuk perdana di malam ini sedikit ya bahas-bahas yang hari lagi hangat lah. Yang lagi hangat lah ya. Besok-besok silakan kawan-kawan boleh ninggalin pesan mau kita bahas apa di podcast. Benar. Dan jangan lupa setiap malam ataupun setiap harinya saya akan live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan di seputar dunia hukum ataupun yang lainnya. Thank you.